Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kembali kita bersyukur pada saat ini saudara dan saya diberi kesempatan Tuhan untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kesempatan yang indah yang sudah Tuhan berikan jangan kita sia-siakan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami bersyukur Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, saat kami berhimpun, saat kami memuja dan memuliakan nama Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami merasakan sukacita dari surgawi, dan kami boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih terlebih anugerah-Mu yang sudah Tuhan limpahkan, kasih Tuhan yang sudah Kau curahkan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan para pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat ini. Kuasai, urapi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan saat kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan, akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saat ini saudara di rumah maupun yang ada di gereja, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama muliakan nama Tuhan, sehingga kita merasakan kasih yang indah itu di dalam kehidupan kita. Kita pujikan yang pertama, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan kasih-Mu kepadamu. Katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
hidup bagimu Tuhan. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan kasih-Mu kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan. Itulah, dunia tidak bisa menjauhkan saudara dan saya. Tuhan dengan kita, dunia karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Oleh sebab itu, mengapa seringkali kita meninggalkan Tuhan? Kan seringkali kita terseret oleh dunia. Seringkali kita terseret oleh perkara-perkara dunia. Kita boleh bersyukur
Pujian katakan, Yesus kau kebenaran yang sudah menyelamatkanku. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan sudah memilih saudara. Saudara ada respon menerima Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang hidup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia, seringkali kita masih menghadapi masalah. Atau mungkin merasa tidak ada jalan terbuka lagi. Namun puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa saat kita datang kepada Tuhan. Menurut kita, menurut pikiran kita sudah tidak ada jalan lagi. Tapi karena kita dekat dengan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, jalan itu akan terbuka. Puji Tuhan, kita pujikan berikutnya. Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka. tak ada jalan terbuka. Tidak ada lagi waktu. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan, terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan
mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Tuhan yang luar biasa saat saudara menghadapi permasalahan, saat saudara menghadapi problem. Allah kita yang hidup, Dia mengerti. Tuhan Yesus mengerti, Dia peduli. Tuhan tidak tinggal diam, Dia tahu apa yang harus Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Namun satu yang Tuhan minta, asal kita percaya. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan pujikan pujian yang terakhir. Jiwaku haus. Saudara merasa tidak saat ini jiwa saudara haus? Seringkali kita tidak merasakan. Kita hanya haus secara jasmani. Namun seringkali haus jiwa kita tidak kita pedulikan. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu Jiwaku Tuhan. rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah mau setia selamanya. Katakan, jiwaku haus akan kasih-Mu Tuhan. Haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu Tuhan. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku Tuhan. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah seumur
kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Mau setia. Ku mau setia, setia selamanya. Mau setia. Ku mau setia, setia selamanya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Itulah yang kami naikkan ke hadirat Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Kami mau setia, setia untuk selama-lamanya mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur pada saat ini. Kami merasakan kasih dari surgawi itu mengalir dan masuk di dalam setiap hati kami, sehingga kami merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami boleh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Beri kuasa-Mu sehingga firman yang kami dengar pada saat ini boleh membangkitkan kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh bersekutu kembali mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada petang hari ini adalah berbuah atau ditebang. Kita akan membaca bersama di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Matius pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan peringatan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi dan Saduki ketika mereka datang dan juga ingin dibaptis oleh Yohanes. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa golongan Saduki dan golongan Farisi ini adalah golongan yang memahami kitab suci dengan baik. Bahkan golongan Saduki ini bertanggung jawab atas ibadah dalam kemah suci, dalam bait Allah. Imam-imam dan juga bahkan imam besar itu biasanya adalah orang Saduki. Ya. Demikian juga dengan orang Farisi, dia adalah pemimpin rohani atau spiritual dari bangsa Yahudi. Dia adalah kelompok yang menafsirkan kitab Taurat sehingga itu harus dilakukan seperti apa. Dan mereka bisa menafsirkan bukan sembarangan, tapi melalui pendidikan akademis, pendidikan agama secara akademis.
Jadi bukan sembarangan ditafsirkan, tidak. Mungkin kalau saat ini seperti sekolah Alkitab, ya, seminari Alkitab seperti itu. Nah, jadi kita melihat bahwa mereka adalah golongan yang memahami hukum-hukum Tuhan dan mematuhinya dengan ketat, tetapi menurut cara yang mereka anggap baik dan tepat dan benar. Jadi kita melihat bahwa mereka ditegur karena selama ini mereka itu melakukan atau menggenapi firman itu bukan dengan cara-cara yang Tuhan mau, tapi menurut cara yang mereka tafsirkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang Yohanes tegur di sini. Yohanes mengatakan, bila tidak ada buah pertobatan, maka kita itu seperti pohon yang siap ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian juga kita seperti sekam. Sekam itu nggak ada isinya dan tidak ada gunanya selain dibuang dan dimasukkan ke dalam api. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita dan kemudian kita menghasilkan buah-buah pertobatan itu, maka hidup kita itu menjadi sia-sia. Bukan cuma sia-sia, di situ dikatakan akan dibinasakan di dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, buah apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat ada dua hal penting yang harus kita hasilkan sebagai buah dari pertobatan kita, yaitu kasih dan kebenaran. Ya, dua hal yang tidak boleh tidak ada dalam hidup kita. Karena itu berkaitan tadi dengan hidup kekal kita. Kalau kita tidak berbuah, kita akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api yang tidak terpadamkan. Kita akan melihat yang pertama itu kasih. Mari kita membaca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua yang ada di sini itu mengaku percaya kepada Tuhan. Kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita dan kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Namun satu pertanyaan, ketika kita sudah dibersihkan, ketika kita disucikan, ketika kita ditebus oleh darah Kristus, bagaimana hidup kita selanjutnya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi, bahkan segenap kekuatan kita? Dan apakah dari hidup kita muncul kasih yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita seiman, bahkan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Ini penting dan ini buah yang harus dilihat oleh orang lain dalam hidup kita. Tentu saja kita bisa melakukan kasih tanpa kita memiliki kasih Allah. Tapi sadar atau tidak, kasih yang kita lakukan itu punya motivasi. Dan akan berhenti kalau sesuatu yang memotivasi kita itu sudah enggak ada. Tidak bisa kita harapkan lagi. Contohnya kalau kita ingin dipuji, lalu kita melakukan sesuatu tidak dipuji. Nah, itu mematikan tindakan kasih kita.
Tapi kalau kasih itu lahir dari kasih ilahi, kasih Allah yang agape, ya tidak akan berhenti. Walaupun kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Seperti Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita, sekalipun kita berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Sampai hari ini pun kita juga masih tetap menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kepada kita. Dan inilah buah yang Tuhan ingin ada di dalam hidup kita. Kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka yang ada di dalam hidup kita adalah ketakutan. Yang kedua adalah egoisme. Dan yang ketiga adalah penghakiman. Kita mudah menyalahkan orang lain. Kita mudah menghakimi orang lain bahkan sebelum kita tahu masalahnya dengan jelas. Yang kedua, buah apa yang harus ada dalam hidup kita, yaitu buah kebenaran. Bukan kebenaran kita sendiri atau interpretasi kita atau tafsiran kita, tapi kebenaran Allah yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan tentang pengetahuan kita yang hebat akan firman Tuhan, bukan. Bukan betapa banyaknya yang kita tahu tentang firman Allah, juga bukan. Atau hebatnya mungkin kita bisa menjelaskan firman Tuhan atau berkhotbah, juga bukan. Atau hebatnya pemahaman kita akan firman Tuhan, bukan. Tetapi buah kebenaran ini adalah tentang bagaimana kita menjadi pelaku firman. Bukan cuma memahami di dalam pikiran kita, di dalam hati kita saja. Tapi bagaimana kita menjadi pelaku dari firman kebenaran. Itulah yang disebut dengan buah kebenaran. Banyak orang melakukan kebenaran, tapi menurut standarnya sendiri. Menurut apa yang dia anggap benar. Seperti orang Farisi. Seperti orang Saduki. Tapi maukah kita belajar menjadi pelaku-pelaku dari firman kebenaran itu? Nah, bahayanya kalau kita tidak menjadi pelaku firman kebenaran itu adalah kita akan menjadi munafik. Coba kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, kalau kita tidak melakukan kebenaran itu, tidak melakukan firman yang kita dengar, kata Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Kita juga menipu orang lain. Seolah-olah kita rohani. Seolah-olah kita dekat dengan Tuhan. Tapi jauh dalam hati kita merasa jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu lalu ayat ini sudah dibahas. Dan kita tentu tahu bahwa menjadi pelaku firman itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Bukan firman yang kita anggap benar, bukan sesuatu yang menurut kebenaran kita, bukan. Tapi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Firman kebenaran itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, kata Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Dan kita juga menipu orang lain. Yang kedua, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, bahayanya adalah kita akan mudah disesatkan. Mari kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima
dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana pada akhir zaman iblis itu akan bekerja menyesatkan manusia itu sedemikian rupa. Bukan saja dia mencontoh banyak hal dari Alkitab, tapi juga dia akan menampilkan seolah-olah itu satu kebenaran. Bahkan dia akan menyamar sebagai malaikat terang. Artinya sangat sulit untuk kita membedakan kebenaran yang sejati dengan kebenaran yang tidak sejati. Bedanya sangat amat tipis. Kalau kita tidak benar-benar kenal kebenaran itu dengan segenap hati kita, mengasihi dengan segenap hati kita, dan menjadi pelaku firman, bukan mustahil kita akan mudah disesatkan. Dan bahkan kita menjadi penyesat bagi yang lain dengan kebenaran-kebenaran yang tidak benar yang kita percayai. Perhatikan Bapak Ibu, kita melihat dalam dunia ini saja semakin hari manusia semakin canggih untuk menipu. Tipuan-tipuan itu semakin sulit dilihat. Kalau dulu uang palsu dan uang asli kita nggak usah banyak belajar, lihat saja kita sudah tahu. Sekarang sampai lecek baru ketahuan kalau palsu. Dan itu membuktikan bahwa manusia itu semakin ahli untuk mencontoh sesuatu yang asli. Kalau dulu bunga plastik dan bunga palsu itu dengan mudah bisa dibedakan. Sekarang sulit. Seringkali kecelek, ya. Ternyata palsu, seperti aslinya. Demikian pula dalam hal rohani, kita melihat bahwa iblis tidak akan main-main pada akhir zaman. Sebisa mungkin dia akan menyesatkan. Melalui siapa? Bukan melalui orang luar, tetapi justru dari dalam sendiri. Nah, siapa yang dipakai? Mereka yang tidak mau menjadi pelaku firman. Mereka yang hanya mau belajar kebenaran, tapi tidak mau menjadi pelaku. Dan kita melihat inilah yang membuat kita itu mudah disesatkan. Karena kita tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang menyelamatkan kita itu. Dan kita melihat upahnya apa, saudaraku? Kebinasaan. Sekali lagi upahnya adalah kebinasaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan betapa kasih dan kebenaran ini adalah dua hal yang sangat-sangat penting kita perhatikan dalam hidup kita. Karena dua hal ini yang coba iblis hancurkan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, saudaraku, maka kita akan melihat bahwa kasih dan kebenaran itu benar-benar sedang menghadapi tantangan. Benar-benar akan menampi kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dalam kasih atau tidak? Kata firman Tuhan, alat penampi itu sudah di tangan Tuhan. Dia akan pisahkan gandum dan sekam. Dia akan pisahkan yang berbuah dari yang tidak berbuah. Dia akan pisahkan kehidupan yang memiliki bobot dan kehidupan yang kosong. Sekalipun tampaknya indah, tapi kalau kosong pasti terbang. Pasti akan masuk di dalam kebinasaan. Dan hari-hari ini kita melihat bagaimana keadaan kita saat ini. Bukan akan semakin baik, tapi kita akan melihat hari semakin gelap. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita dihadapkan dengan suatu perubahan yang sangat cepat. Saya katakan sangat cepat, dalam waktu
yang begitu singkat, dunia mengalami perubahan. Bukan cuma Indonesia, tapi dunia mengalami perubahan. Tidak sampai setengah tahun, saudaraku. Tapi dunia mengalami perubahan yang begitu cepat. Dan bukan perubahan sembarangan saja yang terjadi secara alamiah, tapi perubahan yang pada akhirnya akan menuju satu titik, yaitu penggenapan firman Tuhan tentang akhir zaman. Salah satu contohnya kita mulai dibiasakan dengan scan dahi, betul enggak? Karena firman Tuhan mengatakan cap antikris itu ada di tangan dan dahi. Siapa yang mengira ada termometer di dahi? Enggak. Tapi itu dengan cepat dibiasakan kita masuk mall, juga begitu masuk ke ruang praktek dokter juga dibiasakan di scan dahi. Di mana saja di tempat umum, hampir semua. Dan saat ini juga sudah mulai diberitakan akan dipasang chip bagi semua yang sudah divaksin. Dan Bapak Ibu, kita melihat bahwa kita sedang menuju satu penggenapan dari firman Tuhan. Manusia dipaksa memasuki suatu tatanan dunia yang baru. Mau tidak mau, kita harus mau. Mau tidak mau, kita akan masuk ke sana. Dengan alasan kesehatan itu dipaksakan. Kalau kita tidak mau di-scan, ya kita nggak usah kemana-mana. Itu salah satu contoh. Demikian juga nanti ketika uang nggak ada, dengan apa kita mau berjual beli? Kalau itu semua tergantung dalam chip yang dipasang di dalam diri kita. Bapak Ibu, mari perhatikan, sungguh dua hal yang utama ini harus kita perhatikan. Kita sedang diuji untuk melihat diri kita secara pribadi. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku kebenaran atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam hal kasih. Dengan adanya social distancing, kita melihat manusia itu nggak bisa lagi deket-deket. Kalau dulu kita bisa kepuk-kepukan, salaman, ciuman, sekarang nggak bisa. Nggak semua juga mau, kecuali kita yakin pasti siapa yang menyalami kita, siapa yang memeluk kita. Betul nggak? Kalau dulu ketemu siapa saja kita salaman, kita kemudian cium pipi kanan, pipi kiri, itu hal yang biasa. Dan tahukah saudara, sebetulnya itu adalah salah satu hal yang akan membuat kasih manusia menjadi dingin. Perhatikan bahasa kasih manusia yang pertama yang dikenal manusia itu adalah sentuhan. Bayi itu nyaman ketika dia disentuh. Dan sampai dewasa pun kita juga nyaman ketika kita disentuh dengan kasih sayang. Kita bisa membedakan sentuhan yang penuh kasih dan sentuhan yang lain. Tapi kondisi pandemi ini membuat kita tidak bisa lagi. Duduk pun harus jauh. Suami istri pun mungkin di gereja kalau dulu bisa duduk sama-sama, dempet-dempet. Nanti kalau new normal nggak bisa. Harus ada jarak satu dengan yang lain. Nggak peduli itu suami atau istri. Dalam hubungan kita sehari-hari juga kita melihat keinginan kita untuk peka dengan kebutuhan orang lain menjadi kecil. Manusia mulai menjadi egois. Manusia mulai menjaga dalam banyak hal. Kalau dulu suka nonggo, suka dolan, mungkin sudah enggak. Yang didolani mungkin juga jadi enggak nyaman. Jadi kita melihat dari sini bahwa pandemik ini juga membunuh pelan-pelan kasih itu dalam diri manusia. Kepekaan satu dengan yang lain, kepedulian satu dengan yang lain. Anda bisa bayangkan kalau mulai kecil dilatih seperti itu,
dia akan menjadi apa? Kita saja yang dewasa dibiasakan seperti itu, akhirnya kita juga nggak deket-deket satu sama lain. Nah, kita bisa melihat bahwa manusia akan menjadi makin egois, kurang peka dengan kebutuhan orang lain. Punya ketakutan yang besar, dan ketakutan ini kata firman Tuhan adalah musuh kasih. Karena kasih itu menutup banyak ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ketakutan itu membunuh kasih. Dan juga kita melihat penutupan tempat-tempat umum termasuk gereja, itu memaksa kita mencari hiburan di mana? Di media sosial. Kalau dulu mungkin kita lebih senang jalan-jalan, makan-makan dengan teman, ke gereja, latihan, ikut persekutuan, dan lain-lain, karena semua nggak ada, hiburan kita hanya medsos, media sosial. Dan kita melihat bahwa mau nggak mau kita juga didorong untuk masuk ke situ. Yang dulunya nggak pernah pegang, jadi belajar gimana toh untuk bisa YouTube itu supaya bisa mengikuti ibadah. Karena ibadah pun dilakukan dengan online. Dulunya nggak peduli punya HP, ya pokoknya bisa halo sudah, paling-paling WhatsApp sudah. Tapi sekarang kita dituntut untuk maju. Kita dituntut untuk masuk kepada sesuatu yang mau nggak mau kita harus jalani. Berapa bulan kita tidak bisa beribadah offline. Dan kita mulai terbiasa. Dan di situ juga kita mulai belajar. Belajar bukan cuma nonton khotbah, tapi juga yang lain-lain. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengikuti ibadah, apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengikuti ibadah online, apakah kita sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Kalau di gereja tidak kelihatan datang, mungkin ada yang tanya, Bu Alfi minggu lalu di mana kok tidak kelihatan? Ya, ada yang menegur, ada yang mengingatkan. Dan kalau kita main HP di gereja, dilihat yang lain, kita sungkan, betul nggak? Terus kita berusaha mendengar lagi, tapi kalau di rumah, siapa yang negur kita? Nggak ada. Kita nggak ibadah, ya nggak ada yang tahu. Kalau ditanya pendetanya ya ibadah. Tapi sungguhkah kita ibadah? Yang namanya ibadah adalah menyembah kepada Tuhan. Hati kita tertuju kepada Dia, hati kita untuk Dia. Dan itu yang hilang. Ketika kita tidak ada di gereja, apakah itu tetap kita alami dalam hidup kita? Atau kita hanya sekedar menonton ibadah? Beda, saudaraku. Menonton ibadah dan ibadah itu jauh bedanya. Dan itu satu pertanyaan, apakah kasih kita kepada Tuhan itu tetap terjaga sampai saat ini? Atau kita ya sudahlah, kebenaran tidak ada ibadah, ayo jalan-jalan saja. Nanti bisa nanti sambil tiduran kita dengerin aja ibadahnya. Kalau ditanya ibadah, oh iya ibadah. Tapi apakah itu ibadah yang sesungguhnya? Apakah itu tanda kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita dapatkan rema itu di dalam hidup kita? Apakah kita semakin dekat dan melekat dengan Tuhan? Atau kita merasa semakin jauh? Kita banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Untuk makan makanan sampah dalam hidup kita.
Dan Bapak Ibu yang paling ngeri dan semakin membuka saya adalah tentang apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu, kalau kita melihat di YouTube itu kita bisa dapatkan khotbah siapa saja. Bahkan pendeta-pendeta yang dulu nggak pernah muncul di YouTube muncul semua. Kita bisa pilih siapa saja. Kalau dulu dalam ibadah offline, gembala sidang itu sangat hati-hati. Mengundang pembicara juga nggak sembarangan. Betul-betul yang dikenal, baik hidupnya, pengajarannya. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa dapatkan semua khotbah tanpa saringan. Nggak tahu itu benar atau salah. Siapa saja. Kita bisa dengar siapa saja dan tentang apa saja. Dan kita nggak tahu itu benar atau salah. Kalau kita tidak berpegang pada kebenaran yang sejati. Kalau kita tidak melekat, ya semua pasti benar karena semua itu berlandaskan pada Alkitab. Baik pengajaran Children of God dan lain-lain itu semua ada landasan Alkitabnya Bapak Ibu. Jangan anggap itu nggak ada, ada. Dan kalau kita nggak hati-hati hampir sama. Semuanya memberitakan kebenaran, ya. Tapi pertanyaan apakah itu kebenaran yang sejati? Apakah firman kebenaran itu yang diberitakan? Firman kebenaran yang menyelamatkan. Nah, apakah berarti kita nggak boleh dengar semua khotbah? Boleh. Siapa yang melarang kita? Nggak ada. Hanya satu hal yang harus kita tahu, bahwa mendengar firman kebenaran itu harus lebih di atas segalanya. Sekali lagi, mendengar firman kebenaran itu harus lebih dari segalanya. Saudara tahu kenapa orang Farisi ditegur oleh Yohanes? Karena firman yang dia lakukan itu firman yang sudah ditafsirkan menurut kebenaran mereka sendiri. Tapi firman kebenaran itu seringkali diselewengkan untuk banyak kepentingan, untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Tapi firman kebenaran itu tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, ketika kita ada dalam kondisi seperti ini, berjam-jam kita buka YouTube, berjam-jam kita baca WhatsApp, apakah kita tetap baca firman Tuhan? Apakah firman Tuhan tetap menjadi kesukaan kita? Kalau tidak, kita akan mudah disesatkan. Karena semua juga punya argumentasi yang berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Kalau kita tidak benar-benar kenal, kalau kita tidak benar-benar mencintai Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan, kita akan mudah disesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi di dalam 2 Timotius 4 ayat 4 ini tiba-tiba membuka mata saya bagaimana orang bisa mengumpulkan guru-guru palsu. Karena ketika kita mendengar khotbah, kita akan dengar pembicara yang sesuai dengan hati kita. Pembicara yang sesuai dengan apa yang kita mau. Pembicara yang sesuai dengan pemikiran kita. Kalau bertentangan, enggak, ini enggak sesuai. Tapi jarang kita mencari pembicara yang benar-benar menyampaikan firman kebenaran itu dalam hidup kita. Wah, kalau khotbahnya mungkin banyak guyonnya, wah ini bagus, dengerin terus. Tapi apa yang kita tangkap kebenarannya, kita nggak tahu.
Atau kebenaran kita terima begitu saja karena kita tidak memahami kebenaran yang sebenarnya. Karena itu nomor 1 adalah baca Alkitab kita. Itu firman kebenaran yang menyelamatkan. Bukan mengambil, menafsirkan hanya bagian demi bagian. Tapi mari kita belajar membaca dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Nggak mudeng, Bu. Nggak apa-apa, nggak perlu mudeng, nggak perlu ahli. Tapi firman kebenaran itu akan berbicara pada waktu kita membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu survei mengatakan bahwa khotbah-khotbah yang menyenangkan, kesaksian, yang banyak guyonnya, yang justru sebetulnya nggak banyak intinya, itu yang menyukakan. Atau yang kontroversial, itu banyak disukai. Tapi khotbah-khotbah tentang pengajaran Alkitabiah itu nggak diminati. Dan ini membuat kita makin memahami bahwa kebenaran itu susah kita terima. Kebanyakan kita nggak mau firman yang menegur kita, firman yang mengharuskan kita melakukan kebenaran Alkitab. Karena itu mari kita belajar untuk kita boleh mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Bapak Ibu, sungguh waktunya sudah semakin dekat. Mari kita lebih melekat dengan Yesus. Kasih Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Kasih firman Tuhan itu dan jadilah pelaku-pelaku firman-Nya. Minta Roh Kudus, kata Yohanes mengatakan Roh Kudus itulah yang akan mengurapi dan Dialah penolong yang diberikan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk kita bisa berjalan di dalam kebenaran, mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Tanpa Roh Kudus, mustahil kita bisa berjalan di dalam kebenaran Allah. Karena itu mari kita mau minta malam hari ini, Tuhan lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Mari kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan
yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Lepaskan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, hadapkan diri kita secara pribadi dengan Tuhan. Apakah kita sungguh mengasihi Dia? Apakah sungguh kita berpegang kepada kebenaran-Nya? Apakah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran? Atau hanya pendengar-pendengar saja? Pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Mari kita mau melihat ke dalam diri kita. Mari baru ibadah kita di hadapan Tuhan. Minta supaya hati kita melekat dengan hati Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita malam hari ini. Lekatkan hatiku Tuhan, melekat dengan hati-Mu. Tolong aku berjalan dalam kebenaran-Mu, menurut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Lekatkan hati kami melekat dengan hati-Mu. Tolong kami tetap mengasihi Engkau. Sekalipun tidak ada yang mengingatkan kami, sekalipun tidak ada yang menegur kami, tapi biar kami menyadari kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami. Kami boleh merasakan Engkau ada dan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Saat kami berdoa, saat kami menyembah Engkau, dan saat kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami mengasihi Engkau Tuhan. Pulihkan kasih mula-mula itu dalam hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu hidup kami boleh berbuah. Kami rindu hidup kami tetap menjadi berkat Tuhan. Dan satu kali Tuhan boleh temukan kami. Buah-buah yang indah di hadapan Engkau Tuhan. Yang menyukakan hati Tuhan. Dan kami boleh masuk di dalam lumbung Tuhan. Dalam sukacita ilahi-Mu Tuhan. Bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Dan berdiam bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini hidup kami Tuhan, ini rindu kami.
bahwa kami semakin dekat dalam masa-masa yang sulit ini. Dan bahkan kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Masa-masa yang makin gelapkah ataukah masa-masa yang lebih baik. Tapi satu hal kami mohon malam hari ini, pegang tangan kami Tuhan, lekatkan hati kami, tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan kami untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu boleh membangun hati kami Tuhan, untuk kami mengejar Engkau Tuhan, lebih dekat, lebih mengasihi Engkau, dan hidup menurut kebenaran firman-Mu. Bukan menurut apa yang kami anggap baik, bukan apa yang menurut kami benar, tapi sungguh-sungguh kebenaran Tuhan yang kami pegang di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap pelihara kami dalam kasih-Mu Tuhan. Setiap jemaat Tuhan juga Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Dimanapun berada Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam masalah Tuhan Kau memberikan kelepasan. Oh Tuhan, yang dalam kesulitan ekonomi Tuhan bukakan jalan-jalan yang tertutup. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu tetap ada buat kami. Terima kasih Bapa, juga buat Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu boleh tercurah atas negeri kami Tuhan. Engkau berkarya bagi negeri kami. Selamatkan Tuhan banyak jiwa Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku pulanglah di dalam berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.